Heho Pop gengs! Hebohnya kasus mega korupsi yang dilakukan Johnny G. Plate menambah catatan buruk era pemerintahan Jokowi. Kenapa aku sebut jadi catatan buruk? Karena ternyata era ini salah satu yang terbanyak menterinya tersandung kasus korupsi. Siapa saja mereka? Mari kita bahas. Di awal udah aku singgung nih kalau kasus Johnny G. Plate adalah mega korupsi. Oke, kenapa aku sebut mega? Sederhana, karena total kerugian negara itu mencapai 8,32 triliun rupiah yang terdiri dari 3 hal. Biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Angka ini jadi yang terbesar selama era Jokowi, sekaligus juga membuatnya masuk daftar kasus korupsi terbesar di Indonesia. Nih, kita coba membayang-bayangkan. Penyediaan infrastruktur base transceiver station dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 yang berlangsung dari tahun 2020 sampai tahun 2022 tidak sesuai target. Dari 4.200 tower, cuma ada 958 tower yang dikerjakan. Selebihnya, itulah yang diduga masuk ke kantong menteri dan kroninya. Seandainya proyek ini nggak dikorupsi, mereka yang tinggal di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal udah bisa nikmatin akses internet. Kita kembali ke kasusnya. Ternyata bukan cuma Johnny G. Plate yang dijadikan tersangka. Kejaksaan Agung juga menetapkan orang tersangka. Di antaranya Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia, sekaligus bos PT Huawei, Mukti Ali. Tapi yang paling menarik dari kasus Johnny G. Plate, muncul gosip-gosip politik kalau uang korupsi proyek BTS 4G mengalir ke 3 partai. Harta kekayaan yang dilaporkan di LHKPN juga fantastis, 191 miliar rupiah. Dan semenjak menjabat sebagai menteri terus naik. Memang belum ada bukti untuk itu. Ya, harapan Nasdem sebagai tempat bernaung Johnny G. Plate tidak ada politisasi untuk kasus ini sebagai cara untuk menjegal pencalonan Anies sebagai capres. Nah, kalau kalian ingat juga di masa-masa COVID-19 di mana masyarakat lagi sulit-sulitnya, Menteri Sosial saat itu, Juliari Peter Batubara ditetapkan tersangka. Yang dikorupsi itu, bantuan sosial COVID-19 dalam bentuk paket sembako yang seharusnya jatah untuk rakyat. Politikus PDIP ini menerima suap sebesar 32,48 miliar rupiah dari para penyedia bansos. Kalau mau dibandingkan, oke, jumlahnya emang dikit. Tapi yang jadi soal dan bikin geram saat itu karena korupsi dilakukan saat negara berada dalam keadaan krisis pandemi COVID-19. Betul-betul butuh bantuan. Baik, aku jelaskan sedikit ya tentang kronologinya. Awal mulanya itu ada OTT yang dilakukan KPK terhadap pejabat Kemensos terkait korupsi bansos di wilayah Jabodetabek. Nah, dalam pelaksanaan paket bansos sembako di periode pertama dan periode kedua, para pejabat pembuat komitmen ini diduga sudah menerima fee. Ditemukan kalau total uang miliaran tersebut dipakai Juliari Batubara untuk keperluan pribadinya. Duga-menduga juga ada aliran dana dari Juliari ke salah satu partai politik saat itu menurut KPK. Dari hasil temuan tersebut, KPK menuntut Juliari dihukum 11 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Hakim pengadilan lebih berat lagi. Juliari divonis 12 tahun penjara ditambah denda 500 juta rupiah. Dan bukan cuma Juliari Batubara yang jadi tersangka, ada 4 orang lainnya. Seperti Mateus Joko Santoso, Adi Wahyono, orang yang ditunjuk Juliari sebagai pejabat pembuat komitmen, juga jadi ikut terseret. Ada juga Ardian dan Hari Sidabuke, orang yang menyiapkan uang untuk para pejabat di Kemensos, juga jadi tersangka. Di tahun yang sama, masih masa-masa COVID-19, heboh juga.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK sepulang dari kunjungannya di Amerika Serikat. Edi Prabowo secara sah menerima hadiah atau janji terkait perizinan eksportir benih lobster. Padahal menurut Permen Kelautan dan Perikanan nomor 17 tahun 2021, perusahaan tidak boleh lagi mengekspor benih lobster. Tapi karena ada uang suap yang diterima mencapai 25,7 miliar rupiah, adalah izin yang keluar. Dari hasil suap, ada banyak dugaan kemana aliran dana korupsi Edi Prabowo. Dugaannya, menurut beberapa media, aliran dana tersebut dipakai untuk membiayai perempuan sampai dipakai beli Alphard. Diduga dibayari sewa apartemen beberapa atlet bulu tangkis perempuan. Dan lagi-lagi ada dugaan saat itu kalau partainya Gerindra juga kecipratan uang hasil korupsi dari Edi Prabowo. Karena kasus tersebut bersama dengan Edi Prabowo, total ada 17 orang yang diamankan saat itu. Cuman, dalam perjalanan kasusnya, ada semacam politisasi. Setelah divonis 5 tahun, Edi mengajukan banding. Hasilnya, majelis hakim justru malah memperberat pidana hukumannya menjadi pidana penjara 9 tahun. Tapi, kembali disunat Mahkamah Agung jadi 5 tahun. Ya, alasannya karena Edi bekerja dengan baik selama menjabat sebagai menteri. Alasannya menurut aku konyol. Ada korupsi tapi masih dinilai kerjanya baik selama menjabat. Lah selama menjabat dia ngapain korupsi kan? Kita sedikit mundur ke belakang. Di awal-awal periode kedua Jokowi menjabat, langsung ada menteri yang jadi tersangka. Dia adalah Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Imam Nahrawi. Dia terbukti menerima uang dengan skema bantuan pemerintahan yang diajukan oleh pihak KONI untuk tahun anggaran 2018. Totalnya itu ada 26,5 miliar rupiah. Dari hasil penyelidikan, uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak lain yang terlibat. Yang lebih bermasalah lagi, Imam Nahrawi lewat asisten pribadinya Miftahul Ulum diduga menerima uang sejumlah 14,7 miliar rupiah mulai dari tahun 2014 sampai 2018. Terus rentan waktu 2016 sampai 2018, Imam Nahrawi juga diduga meminta uang sejumlah 11,8 miliar rupiah. Majelis hakim pun memvonis 7 tahun penjara dan denda 400 juta subsider 3 bulan kurungan. Ada kesimpulan menarik dari beberapa kasus ini. Dari semua menteri yang terlibat kasus korupsi, ada dugaan aliran dana ke parpol tempat mereka bernaung. Ini bisa menimbulkan kesan setiap menteri yang terpilih wajib menjadi pengabdi parpol dan bukan mengabdi untuk membantu presiden. Tapi yang parah itu di kubu Kementerian Sosial. Kalau kamu masih ingat ucapan Gus Dur, kalau ada banyak tikus di kubu Kemensos dan harus dibubarkan, itu emang kenyataan. Kenapa aku bilang kenyataan? Karena ada 2 menteri sosial yang ditangkap di era Jokowi, Juliari Batubara dan Idrus Marham. Kalau Idrus Marham, dia terbukti menerima uang 2,25 miliar rupiah dari Johannes Budi Sutrisno Koco, pemegang saham Black Gold Natural Resources, lewat mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Eni Maulani Saragih. Memang dalam perkara ini, mantan Sekjen Partai Golkar tidak menikmati hasil korupsinya. Ia tetap dijatuhkan pidana 3 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah. Alasannya, karena Idrus Marham turut ikut menjembatani antara Eni dan Koco. Dan alasan Eni Maulani meminta uang ke Koco untuk munaslup Partai Golkar.